Di mana NISN-nya itu harus unik dan tidak ganda. Sedangkan untuk PTK itu dilihat dari keaktifannya, kemudian dilihat dari penugasannya di Dapodik, dan juga status sekolah induknya. Nah, setelah itu kepastian berikutnya yang harus dilakukan adalah tentang nomor ponselnya. Jadi setelah datanya ditemukan yang unik dan tunggal, maka kita harus memastikan nomor teleponnya itu bisa diisikan kuota internet, paket internet. Gitu. Makanya ini perlu dipastikan melalui laman Verval Ponsel. Nah, selanjutnya di dalam aplikasi sendiri juga ini ada proses verifikasi dan validasi aktif atau tidaknya nomor ponsel yang dilakukan oleh provider masing-masing. Jadi sebagai bahan informasi, ada 6 provider besar yang bekerja sama untuk penyaluran bantuan kuota internet ini. Ya. Jadi selain itu belum bisa. Jadi yang bisa diisikan nomornya adalah nomor Telkomsel, nomor Indosat, nomor XL, nomor Axis, nomor Tri, dan nomor Smartfren. Jadi hanya 6 provider besar tersebut yang bisa diisikan atau diikutkan untuk program bantuan paket data ini. Nah, yang terakhir itu dalam laman Verval Ponsel ada kepastian persetujuan dari kepala sekolah. Artinya, kepala sekolah sebagai penanggung jawab kebenaran data yang dikirimkan melalui laman Verval Ponsel. Nah, gambaran sederhananya seperti itu. Nah, ini sudah disebutkan tadi bahwa data siswa yang unik dan tunggal itu harus satu record, satu identitas NISN, dan tercatat di satu satuan pendidikan. Jadi tidak boleh tercatat ganda. Apakah ganda di Kemdikbud dan Kemenak, dan seterusnya itu tidak diperkenankan data seperti itu. Itu harus diverifikasi dulu oleh sekolah, baru bisa mendapatkan program bantuan. Sedangkan guru itu harus tercatat aktif dan memiliki sekolah induk. Ya. Harus ada penugasannya, guru aktif tersebut. Ini adalah alur sederhana terkait dengan proses verifikasi. Ya. Di nomor 1 ini merupakan entry seperti awal, data dasar itu menggunakan data Dapodik Dasmen yang dialirkan ke Pusdatin. Ya. Jadi untuk sementara ini jenjangnya adalah SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus, gitu ya, SDLB, SMPLB, kemudian SMALB, SLB, ya, dan juga pendidikan kesetaraan yang non formal melalui bentuk pendidikannya SKB dan juga PKBM. Nah, itulah data yang dijadikan data dasar. Selanjutnya, yang ditarik atau yang diverifikasi hanya 2 sebenarnya. ID peserta didiknya yang unik dan tunggal, dan juga nomor teleponnya. Nah, verifikasi tentang data unik dan tunggal ini ada di aplikasi Verval PD untuk peserta didik. Jadi kalau ada siswa belum ber-NISN, itu harus melewat mekanisme Verval, karena dia belum termasuk data yang unik dan tunggal. Kalau NISN-nya ganda, itu harus melalui mekanisme Verval juga. Artinya, data yang bisa diverifikasi nomornya hanya data-data siswa yang unik dan tunggal. Peserta pendidik pun demikian halnya. Nah, setelah datanya unik dan tunggal, selanjutnya akan dilakukan proses yang nomor 3 ini, yaitu verifikasi nomor ponsel. Ini dilakukan oleh provider masing-masing. Jadi seluruh nomor yang diinputkan di Dapodik, gitu ya, yang diinputkan di laman Verval Ponsel, itu akan kami kirimkan ke provider masing-masing sesuai koridornya. Nomor Telkomsel dikirimkan ke Telkomsel, nomor Indosat dikirimkan ke Indosat, dan seterusnya. Nah, itu adalah proses untuk mengecek aktif tidaknya nomor. Jadi bukan kami yang mengecek aktif atau tidaknya, tapi itu semua merupakan hasil pengecekan dari masing-masing provider. Oke, nah setelah provider menyatakan bahwa nomornya aktif, maka itulah data yang bisa diajukan di SPTJM kan, surat pertanggungjawaban mutlak, gitu ya. Yang ini tuh merupakan proses pengajuan nomor-nomor telepon yang sudah melalui tahapan 2, 3, dan 4 untuk disalurkan bantuan paket datanya. Nah, seperti itu kira-kira alur verifikasi, alur besarnya seperti itu. Oke. Nah, ini saya skip saja, kita langsung masuk ke materi yang berikutnya terkait dengan aplikasinya. Oke, nah untuk ini dasar hukum saya skip juga. Nah, untuk alurnya
alur verifikasi data yang dilakukan oleh sekolah. Ini ditampilkan pada layar Bapak Ibu sekalian. Mas Fajar kelihatan ya Mas ya untuk Siap, gambarnya? kelihatan. Kelihatan Lihat ya? tapi Oke. agak-agak ada gambar hitam ya. Oh ya, Di sana ada tampilan menutupi gitu. Mungkin bapak-bapak yang lain melihat ada tampilan sama ya, yang tertutup. Tampilan hitam. Ada tertutup tampilan hitam itu ya. Sudah aman Pak, sudah aman, sudah hilang Pak. Oh, sudah oh, hilang. sudah hilang. Oke. Di sini belum. Di Iya, sini masih ada. Ada yang Masih yang hilang hitam. mungkin. Iya, Oke. ada yang tertutup Pak Mursid. Ya, masih tertutup di sini. Mungkin nanti tolong di share aja Pak Mursid ya untuk materinya ya. Oh, oke. Mungkin untuk teman-teman agar bisa mempelajari itu nanti setelah kegiatan pemaparan bisa di-share aja untuk materinya. Terima kasih. Oke, sebentar. Ya. Saya coba tampil apa? Saya coba bagikan dulu deh kalau gitu. Saya coba bagikan dulu di apa? Di chat ya. Saya bagikan dulu di chat, nanti sambil menjelaskan mungkin bisa sambil dicocokkan gambarnya dengan apa yang saya sampaikan, mungkin seperti itu ya Mas Fajar ya. Iya, siap. Oke, bahannya sudah ada di chat ya Pak Fajar ya. Mas Fajar. Ya, siap. Baik. Oke, sudah masuk. Ya. Saya lanjutkan terkait dengan tadi kita sampai di sini. Saya ingin menjelaskan terkait dengan alur verifikasi yang dilakukan oleh sekolah secara teknis seperti apa dan dampaknya ketika proses dilakukan verbal oleh Pusdatin dan juga provider seperti apa. Jadi kita lihat di sini ada 3 ranah. Ranahnya satuan pendidikan, ranahnya Pusdatin, dan ranahnya provider. Pada surat edaran awal, kita pernah ada sosialisasi bahwa Dinas Pendidikan, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota, itu dilibatkan dalam proses verifikasi SPTJM-nya. Gitu ya. Namun sehubungan dengan perkembangan atau arahan Mendikbud, gitu ya, dengan rancangan yang ditawarkan oleh Pusdatin, Mendikbud mengarahkan bahwa pada proses verifikasi ini dibuat secepat mungkin kalau bisa, gitu ya. Oleh karena itu, SPTJM itu tidak melalui, yang terbaru ini tidak melalui verifikasi langsung oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya kebenaran data yang dikirimkan melalui verbal ponsel yang di SPTJM kan oleh sekolah itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah, gitu ya. Tanda tangan kepala sekolah, kemudian materai itu menyatakan kepala sekolah menerima konsekuensi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang dikirimkan tanpa melalui verifikasi dinas, gitu ya. Nah, dinas dalam hal ini berfungsi untuk mengontrol sejauh mana pengerjaan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di wilayah binaannya, seperti itu. Jadi fungsinya hanya sebagai kontrol saja untuk mengatrol, untuk mempercepat, untuk mendorong pengerjaan operator sekolah. Nah, di nomor 1 ini adalah proses yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengisikan nomor ponsel. Nomor ponsel baik itu pendidik atau peserta didik melalui aplikasi Dapodik yang cut off-nya itu tanggal 11 kemarin. Nah, karena kita sudah masuk tanggal 12, artinya updating data, ya, nomor ponsel dan juga kepemilikan nomornya itu melalui laman verbal ponsel. Lamannya sendiri bisa diakses di sini, verbalponsel.data.kemdikbud.go.id. Ya. Nah, setelah operator sekolah melakukan hal tersebut, entry data tersebut, nah maka nomor-nomor tersebut itu akan kami pisah-pisahkan sesuai dengan provider masing-masing. Jadi provider itu tidak menarik seluruh data yang ada di Dapodik, tidak, tapi nomor-nomor sesuai dengan miliknya gitu. Kalau nomornya Telkomsel itu tidak akan diverifikasi oleh XL, tidak, tapi sesuai koridornya. Jadi kami menghindari penyalahgunaan data nantinya karena khawatir nanti ya entahlah ada proses bisnis kalau provider mengetahui nomor-nomor selain
providernya, gitu ya, selain miliknya. Oleh karena itu, tugas Pusdatin adalah memisahkan data-data tadi yang dari Dapodik itu dipisahkan sesuai dengan provider masing-masing untuk kemudian nanti ditarik oleh provider. Jadi nomor-nomor itu akan ditarik oleh provider secara periodik dan akan disampaikan perihal aktif atau tidaknya nomor tersebut. Nah, data balikannya itu akan dikirimkan ke Pusdatin dan Pusdatin juga meneruskannya sampai ke sekolah. Jadi di sekolah itu nantinya akan ketahuan berapa residu provider. Misalkan dari 10 nomor Telkomsel yang di-entry oleh sekolah, ternyata ada 2 record atau 2 nomor ponsel yang menurut provider itu tidak aktif. Nah, itu akan dikembalikan lagi ke sekolah. Tugasnya sekolah adalah memastikan ulang ke siswa atau kepada pendidiknya bahwa nomor tersebut memang aktif. Ya, aktif di sini ini perlu dicatat bahwa aktif itu harus bisa diisi ulang artinya. Harus bisa diisi paket data keaktifan di situ. Artinya masa tenggang perlu diperhatikan. Karena nanti cut off kita adalah tanggal 15, maka kita harus memperkirakan di tanggal 15 nanti itu status nomor harus aktif. Seperti itu. Ya. Jadi harus ada perkiraan seperti itu. Karena kriteria tidak aktif menurut provider itu salah satunya adalah tentang masa tenggang. Kalau nomornya di masa tenggang, itu balikan dari provider adalah tidak aktif. Gitu ya. Nah, jadi mohon diinformasikan jika ada hal-hal demikian. Kemudian ada juga kasus operator menyampaikan bahwa nomor ini dipergunakan sehari-hari gitu ya. Tapi kok menurut provider disebutkan tidak aktif. Nah, untuk hal-hal yang demikian, itu bisa dilakukan hapus kemudian entry ulang. Jadi lewat verbal ponsel, hapus dulu nomornya, kemudian entry-kan kembali, supaya nanti sistem membaca bahwa nomor tersebut akan dikirimkan ulang ke provider untuk verbal ulang oleh providernya. Nah, itu bisa. Ya. Jadi kalau sebenarnya tetap nih merasa aktif nomornya, itu silahkan hapus dulu, kemudian isikan kembali nomornya, nanti oleh Pusdatin akan dikirimkan. Tapi tentunya harus ada mekanisme tadi, koreksi dulu, hapus, kemudian entry ulang, nanti baru akan kami kirimkan kembali kepada provider untuk verbal ulang oleh provider. Nah, data-data yang sudah valid menurut provider, yang sudah aktif menurut provider, artinya kan nomor tersebut bisa diisikan paket data. Nah, itu bisa data pendidik dan data peserta didik tersebut bisa dibuatkan, bisa dicetakkan SPTJM-nya. Jadi sekolah sebenarnya tidak perlu menunggu semua datanya valid, ya. Sesuai arahan Menteri Pendidikan bahwa jangan menunggu semua valid. Silahkan yang valid duluan diajukan dulu. Artinya sebelum tanggal 15 sekolah bisa mengajukan beberapa SPTJM secara terpisah. Dan tidak akan ada duplikat gitu ya. Karena SPTJM pertama itu nomor referensinya berbeda dengan SPTJM berikutnya. Dan tidak akan ada data berganda di sana, gitu ya. Jadi misalkan gelombang pertama ini yang valid sebelum tanggal 15 ini, di tanggal 12 misalkan ada 20 dari total 40. Nah, kemudian hari berikutnya tanggal 13 ternyata validnya ada nambah 10. Nah, itu silakan SPTJM-kan ulang. Tapi SPTJM-nya berarti membuatnya 2 kali. Itu harus kepala sekolah harus tanda tangan, kemudian di atas materai 2 kali dokumen, ya. Dan dokumen-dokumen tersebut itu harus di-scan setelah ditandatangan oleh kepala sekolah di atas materai, itu harus di-scan aslinya, kemudian di-uploadkan SPTJM-nya. Ya. Nah, nanti uploadan atau unggahan SPTJM tersebut akan sampai ke Pusdatin, dan dari Pusdatin data-data tersebut itu akan diteruskan ke provider untuk diisikan paket data. Ya, batas waktunya adalah tanggal 15. Oke. Nah, kemungkinan juga akan ada tambahan ini ya, cut off berikutnya gitu ya. Namun kita berpegang dulu pada tanggal 15 sebaiknya, ya, untuk percepatan. Nah, kemudian proses pengisian kuota internet oleh provider itu juga akan mengirimkan status balikan ke Pusdatin. Artinya mungkin saja ketika proses pengisian kuota itu terjadi gagal, gitu ya. Misalkan nomornya dipakai untuk modem dan saat provider mengisikan kuota internet
ternyata modemnya sedang off gitu ya, sehingga gagal, itu mungkin saja terjadi. Nah, itu akan diinformasikan oleh provider ke Pusdatin dan itu akan diteruskan ke sekolah gitu ya. Jadi status berhasil atau tidaknya pengisian kuota internet itu akan disampaikan oleh provider. Ya. Itu adalah alur verifikasi datanya sampai dengan diisikan kuota internet oleh provider. Nah, untuk masuk pada aplikasinya sama dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Pusdatin lainnya, itu semua diakses melalui akun SDM, akun jaringan pengelola data pendidikan dan kebudayaan. Gitu ya. Jadi yang memiliki akses ke sana, ke Verval ponsel, nomor ponsel, adalah admin Dapodik masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ya, dan juga provinsi, dan juga operator sekolah masing-masing. Jadi operator GTK, kemudian operator APK, PM itu belum bisa masuk. Yang bisa masuk adalah admin Dapodik masing-masing instansi tadi. Kemudian ini yang harus dipastikan bahwa seluruh sekolah memiliki operator. Kalau misalkan belum, ya tentunya registrasi dulu di laman SDM sebagai operator sekolah. Kemudian persyaratannya email yang aktif, kemudian nomor kontak yang aktif, dan juga surat tugas sebagai operator sekolah dari Kepala Satuan Pendidikannya. Nah, itu adalah proses registrasi untuk mendapatkan akses ke Verval nomor ponsel. Nah, nanti jika sudah punya akunnya, masukkan saja username password, kemudian login. Ini adalah tampilan sekolah. Jadi saya tidak tampilkan loginnya dinas, gitu ya, karena dinas itu bisa melihat sebaran-sebaran sekolahnya, termasuk sampai ke list di sekolah itu siapa saja peserta didiknya, siapa saja pendidiknya yang bisa diikutkan program bantuan ini. Tapi tidak bisa ada fitur edit di dinas. Jadi editing itu hanya ada di loginnya sekolah. Nah, editing itu hanya ada di sini, di fitur pengajuan, itu ada di fitur pendidik dan juga peserta didik. Sedangkan rangkuman ini hanya berupa rekap dari data-data yang berhasil masuk dari Dapodik. Ya. Misalkan sekolah ini, SD negeri ini akan terisi otomatis identitasnya termasuk nama operator dan nomor operator sekolahnya. Nah, untuk rangkuman ini ada siswa dan guru gitu ya, menurut providernya. Seperti yang saya sebutkan ada 6 provider besar, Telkomsel, Indosat, XL, Tri, Smartfren, dan Axis gitu ya. Nah, ini hanya rekap saja untuk menghitung berapa siswa yang nomor ponselnya Telkomsel gitu ya. Kemudian berapa guru yang nomor ponselnya Indosat. Hanya seperti itu, hanya berupa rekap saja. Nah, kemudian di sini juga ada rekap siswa menurut kepemilikannya. Jadi kami juga mencatat nomor tersebut milik siapa, gitu ya. Ini nanti untuk fungsi statistik kami gitu ya. Ini akan kami buatkan analisis terkait dengan nomor ponsel ini. Guru pun demikian, dari total 7 guru misalkan kepemilikannya itu milik siapa saja itu bisa terlihat di sini. Untuk sekolah ini belum ditentukan kepemilikan dari nomor ponsel pendidik, itu belum ditentukan nomor tersebut milik siapa, sehingga belum terisi nih. Artinya belum ada proses verval dari operator sekolah untuk menentukan itu miliknya siapa. Nah, kemudian tabulasi berikutnya adalah tabulasi pendidik yang ini. Nah, di sini ada fungsi fitur editing. Yang berwarna biru ini adalah editing. Untuk yang nomor 1, ini adalah isian nomor ponsel yang bersumber dari Dapodik. Provider ini adalah identifikasi prefix provider yang dilakukan oleh Pusdatin. Jadi kami punya referensi nomor Telkomsel itu dari digit awalnya nomor telepon, misalkan 0813 itu masuk Telkomsel. Kemudian 0821 itu Telkomsel. Nah, seperti itu. Kami hanya mengidentifikasi nomor telepon berdasarkan referensi prefix provider. Ya. Sedangkan untuk nomor ini bisa diperbaharui melalui fitur yang nomor 3 ini, fitur perbaikan ini. Sini. Ini bisa untuk menambahkan, mengupdate nomor ponsel dan juga kepemilikan. Kepemilikan ini pembaruannya ada di fitur edit ini. Ya. Nanti kita perlihatkan seperti ini. Ketika diklik tanda biru ini, ya, kita masuk tabulasi pendidik, kemudian klik
tanda biru ini akan muncul semacam form untuk perbaikan datanya. Sini ada nomor ponselnya, kemudian ini harus diisikan oleh operator sekolah, ya, sesuai dengan klaim dari PTK-nya sendiri. Kemudian ini akan ditentukan secara otomatis ketika mengetik 0882, itu akan muncul otomatis Smart Friend. Kalau diisikan 0812, itu akan muncul otomatis Telkomsel, seperti itu. Yang harus ditentukan berikutnya adalah ini, kepemilikannya. Oke. Kemudian diakhiri, ini pilihannya ada sendiri, suami istri, orang tua, kakak adik, paman bibi, atau kakek nenek. Kemudian terakhir adalah pilihan simpan. Itu ya, itu untuk proses perbaikannya. Kemudian tabulasi berikutnya adalah tabulasi peserta didik. Ini sama, hampir mirip. Di sini ada identitasnya, NISN-nya berapa, NIK berapa, namanya siapa, jenis kelamin dan juga tingkatnya. Di sini ada tombol editing, ya, tombol editing. Kemudian ini ada nomor ponsel, ada provider dan juga kepemilikan. Ini sama saja dengan tampilan di pendidik gitu ya. Nah, fitur perbaikannya juga sama di sini. Ketika diklik, itu harus mengisikan nomor ponsel dan juga menentukan kepemilikannya. Ya. Ada suatu kondisi gitu ya, baik itu di pendidik ataupun di peserta didik, di mana tombol editing ini hilang, gitu ya. Tombol editing ini hilang dan tidak bisa dilakukan perbaikan untuk data tersebut. Itu mungkin saja, ya. Itu ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi ketika nomor tersebut ditarik oleh provider untuk di-verify oleh providernya. Nah, maka untuk sementara, ketika dalam proses verify oleh provider, maka sekolah belum bisa mengedit datanya. Baru bisa mengedit lagi nanti, setelah ada data balikan dari provider. Jika provider mengatakan aktif atau tidak aktif, itu maka akan muncul lagi tombol editingnya. Gitu ya. Jadi banyak laporan tuh, Pak, saya belum verify datanya gitu ya, tapi kok sudah tidak bisa diedit lagi. Nah, dilihat tandanya apa. Ada tanda untuk menginformasikan bahwa datanya sedang dalam proses verify oleh provider. Kondisi kedua, di mana tombol editing ini hilang, adalah ketika datanya sudah diajukan untuk SPTJM. Artinya, sekolah sudah membenarkan data tersebut dan mengirimkan ke Pusdatin bahwa datanya siap diisikan kuota internet gitu. Nah, itu akan hilang tombol editingnya kalau sudah di SPTJM kan. Ya. Itu tidak akan aktif tombol editingnya karena itu ya sudah diajukan ke pusat untuk pemberian untuk injek kuota gitu. Jadi ada dua kondisi. Tadi yang pertama sedang dalam proses verify-nya provider, yang kedua sudah di SPTJM-kan. Selain itu akan muncul tombol editingnya. Jadi masih bisa diedit oleh operator sekolah. Jadi meskipun sudah di-verify oleh provider, itu masih bisa diedit. Kalau misalkan masih mau ganti nomor baru, itu silakan saja, masih bisa. Ya, tapi ketika datanya sudah aktif menurut provider, kemudian diganti lagi, maka itu akan dikirimkan kembali ke provider untuk di-verify ulang. Ya. Terus demikian sampai tanggal 15. Kalau misalkan diganti-ganti terus nomornya, itu akan dikirimkan lagi ke provider, kirimkan lagi provider seperti itu. Jadi kalau sudah aktif menurut provider, itu sudah sebenarnya sudah siap SPTJM, gitu ya, tinggal di SPTJM kan. Nah, keterangan residu, data-data mana saja yang residu itu juga bisa didapatkan di fitur berikutnya, yaitu residu provider pendidik. Ini untuk balikan data-data dari provider jika misalkan hasil verifikasi provider bahwa nomor tersebut tidak aktif. Tuh, mohon diingat tadi terkait dengan masa tenggang itu juga masuk dalam kriteria tidak validnya provider. Ya, itu yang perlu disampaikan ke sekolah. Nah, ini juga ada residu provider untuk peserta didik. Ya, kita bisa tahu nomor mana saja milik peserta didik mana yang menurut provider dikatakan tidak aktif. Fitur berikutnya adalah SPTJM. SPTJM ini dibuat untuk mengirimkan data peserta didik yang sudah aktif nomornya menurut provider untuk bisa diinjekkan
paket data internet. Ya, dan ini tidak harus menunggu di awal. Jadi sekolah bisa mengajukan data yang sudah siap dulu, gitu ya, untuk mempercepat prosesnya. Nah, di SPTJM ini akan muncul 3 tabulasi, belum SPTJM, artinya belum ini memang belum SPTJM, tapi datanya sudah siap. Siap dari sini sudah aktif menurut provider. Ya, itu akan muncul di sini daftar peserta didik, daftar gurunya. Nah, jika mau dibuatkan SPTJM, fiturnya ada di paling bawah, ya, buat SPTJM. Tuh. Nah, nanti akan ada informasi SPTJM berhasil dibuat kalau memang berhasil pembuatan SPTJM. Ya. Nah, di SPTJM tersebut nantinya bisa di-download ya. Setelah berhasil dibuat itu bisa di-download untuk ditandatangani dan dibubuhi materai. Kemudian di SPTJM juga kita bisa melihat data yang sudah di SPTJM-kan siapa saja. Nah, ini tapi bisa dilihat dari loginnya sekolah. Berapa siswa yang sudah SPTJM, berapa guru, berapa pendidik yang sudah di SPTJM-kan. Itu bisa terlihat. Ini hanya view saja di sini. Nah, untuk download SPTJM itu ada di daftar SPTJM. Ya. Di kolom yang pertama ini yang berwarna biru, ini adalah fitur untuk download. Ini ada tanda download di sini, diklik saja. Nanti SPTJM yang dibuat tadi itu bisa di-download. Default atau draft SPTJM-nya seperti ini. Nanti di paling atas itu akan muncul nomor SPTJM-nya. Jadi karena tadi mungkin ya satu sekolah itu bukan hanya satu SPTJM saja, bisa 2, 3 gitu boleh saja. Selama masih dalam masa batas waktu itu bisa diajukan SPTJM berulang. Tapi tidak ada data ganda di masing-masing SPTJM-nya. Nah, ini nama, jabatan, satuan pendidikan kepala sekolah ini akan terisi otomatis sesuai data Dapodik. Sini ada kalimat yang menyatakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang diajukan untuk mendapatkan bantuan paket data. Ya, di sini ada rekapnya, tidak muncul listnya di halaman yang pertama ini muncul rekapnya saja. Namun akan kami tambahkan juga fitur download untuk lampiran siapa-siapa saja siswanya, bersiapa-siapa saja gurunya yang termasuk dalam SPTJM tersebut. Ya, tapi lampiran individu siapa siswanya dan siapa gurunya itu tidak perlu diunggah. Yang perlu diunggah, yang perlu diupload itu adalah halaman ini saja. Halaman yang dibubuhi materai yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Yang identitas individunya ya siapa-siapa sajanya itu hanya untuk pelengkap saja sebenarnya. Sebagai bahan kelengkapan administrasi saja di sekolah sebagai bukti gitu ya. Tapi untuk pengiriman ke pusat yang dibutuhkan hanya ininya saja. SPTJM-nya saja, bukan tidak perlu lampirannya. Hanya yang ditandatangani dan dibubuhi materai saja. Nah, di mana mengunggahnya? Mengunggah itu di sebelahnya. Kalau yang pertama ini download, yang berikutnya adalah untuk unggah atau upload. Ya, ada di daftar SPTJM, diklik daftarnya, kemudian diklik simbol unggah ini. Nanti akan secara otomatis ini SPTJM yang mana gitu yang mau diunggah, yang mau dilengkapi gitu ya. Misalkan yang pertama yang terdiri atas 20 siswa dan 8 guru gitu ya. Ini diuploadkan SPTJM-nya, diunggah. Nah, nanti akan ada informasi SPTJM-nya berhasil diunggah atau tidak. Ya. Nah, tanggal upload-nya juga nanti akan terisi otomatis jika sudah berhasil diunggah. Oke. Nah, format yang harus disiapkan SPTJM itu, hasil scan-nya itu harus berukuran kurang dari 1 MB. Scan-nya harus berwarna sehingga terlihat keaslian dari materai dan juga tanda tangannya. Jangan lupa stempel basah dari instansi masing-masing. Ya, itu saja mungkin memang tidak banyak dijelaskan tentang
apa yang harus dinas lakukan. Tapi setidaknya melalui sosialisasi ini sedikit memberi gambaran Bapak Ibu sekalian, jika misalkan ada pertanyaan dari operator sekolah gitu yang bertanya seperti apa sih sebenarnya mekanismenya apa, kok saya disebut error gitu ya, data saya kok menurut provider tidak valid gitu ya. Kemudian kok jumlah siswa saya berbeda, yang di Verval PD 80 gitu. Tapi kok yang masuk ke Verval Ponsel hanya 60 gitu ya, sisa 20-nya kemana. Nah, itu semoga bisa sosialisasi saya tadi semoga bisa bantu menjawab gitu ya permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan penyiapan data awal untuk pengaliran bantuan untuk bantuan kuota internet. Itu mungkin kita tidak akan lama-lama gitu ya. Kita akan fokusnya pada satu aplikasi ini saja, mengingat batas waktunya juga sudah mulai mendekat gitu ya. Sangat sempit sekali memang sampai tanggal 15 ini. Itu mungkin paparan dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika misalkan ada perkataan atau yang kurang sesuai gitu ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya kembalikan kepada Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mursyid yang sudah memberikan materi terkait materi Verval Ponsel. Mungkin di kesempatan yang kedua ini boleh Bapak dan Ibu bergantian bertanya. Jika ada pertanyaan atau diskusi nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Mursyid. Silakan jika memang langsung ada yang bertanya, Pak Saputra boleh di-on-kan atau siapa Pak? Siapa duluan? Silakan. Pak. Satu gantian. Pak Saputra boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, mau tanya ini ternyata SLB di Sulawesi Tengah belum terdaftar peserta didiknya gitu. Yang terdaftar baru tenaga pendidiknya gitu. Itu solusinya gimana Mas? Oke. Langsung ya Mas Fajar ya? Oke, langsung saja Mas Pak Mursyid. Oke, nanti kita cek kembali. Tapi sebelumnya Pak, untuk pengecekan mungkin saya butuh NPSN ya. Tapi sebagai bahan diskusi kita, saya tadi sebutkan bahwa data peserta didik itu harus unik dan tunggal syaratnya supaya bisa masuk ke Verval Ponsel. Artinya kita sebagai dinas, saya di pusat pun itu pasti mengecek ke Verval PD dulu. Ke Verval PD dulu, kita cek di SLB tersebut siswanya ada berapa gitu yang ada di sana. Kemudian apakah status NISN-nya itu ditandai merah tidak, kolom NISN-nya. Karena kalau yang ditandai merah di Verval PD itu tidak akan mengalir datanya ke Verval Ponsel. Ya. Jadi kategori merah di Verval PD itu yang pertama, siswa belum punya NISN. Yang kedua, NISN siswa ganda. Nah, permasalahan itu harus diselesaikan terlebih dahulu supaya datanya bisa mengalir ke Verval Ponsel. Nanti akan tampil di sana secara otomatis. Updating datanya setelah perbaikan di Verval PD itu maksimal 1 hari. Nah, kalau misalkan ada nih siswa ganda diselesaikan, di merger misalkan oleh dinasnya hari ini juga, berarti datanya akan mengalir otomatis, itu baru bisa dicek keesokan harinya, Pak. Tuh, ya. Nah, ada permasalahan berikutnya yaitu siswa belum ber-NISN. Nah, ini banyak terjadi kasus di tahun lahirnya. Jadi, untuk penerbitan NISN, saya informasikan Pusdatin membuat jadwal penerbitan itu setiap hari. Ada proses penerbitan setiap pagi. Jadi kalau datanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pusdatin, akan terbit otomatis NISN-nya. Ya. Kalau misalkan ada siswa yang tidak terbit NISN-nya, mohon dicek 5 variabel. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung. Oke. Nah, nama, tempat lahir, dan nama ibu kandung itu tidak boleh kurang dari 2 huruf. Dan tidak boleh ada spesial karakter di dalamnya. Jenis kelamin tentunya harus ditentukan. Nah, yang perlu dipastikan berikutnya adalah tahun lahir. Banyak sekali kasus tahun lahir tidak wajar. Jadi untuk penerbitan NISN, kami memasukkan formula kewajaran usia. Usia siswa itu harus
dianggap wajar sesuai dengan tingkat pendidikannya. Misalkan siswa kelas 1 itu kan normalnya 7. Untuk formula yang ditanamkan kami tambahkan plus minus 2 tahun dari usia normalnya. Ya, untuk kelas 1 itu maksimal 9 ataupun di bawahnya adalah 5 gitu. Nah, itu kami terapkan di formula untuk penerbitan NISN. Jadi kalau ada siswa-siswa yang tidak terbit NISN-nya, mohon dicek variabel yang 5 tadi. Harus lengkap ya, sesuai kriteria kami dan juga usianya harus wajar sebagai alarm sistem gitu ya. Itu Pak. Mungkin bisa dicek dulu di Verbal PD siswanya itu ada tidak sih sebenarnya, masuk tidak sampai ke Verbal PD gitu ya. Nah, kalau masuk dicek lagi dia masuk residu NISN atau tidak. Itu Siap, dulu Mas. Pak. Iya, terima kasih banyak informasinya. Ya, sama-sama Mas. Ya, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Oke, siap Pak Kabupaten Muhammad Bulukumba. Bulukumba, silakan Pak. Ya. Pak Rom. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Namun ada beberapa yang kami pertanyakan, yaitu masalah perpal Ponsel. perpal dapodik. Verbal dapodik itu yang mana Pak maksudnya Pak? Ya. Kenapa? Yang mana Pak maksudnya Pak? Verbal ponsel maksudnya ya? Ya, perpal ponsel. Ya. Apakah pada saat kita melakukan perpal ponsel tidak perlu lagi diverifikasi atau digantikan ponselnya, nomor ponselnya di aplikasi Dapodik Operator? Itu pertama. Karena memang kemarin itu pada saat operator sekolah melakukan perpal ponsel, Ya. gantikan nomor ponselnya di perpal ponsel, ternyata begitu melakukan sinkronisasi di Dapodik Operator itu tidak terganti. Artinya tidak ada sinkronisasi antara perpal ponsel dengan perpal Dapodik. Balikan ya Pak ya? Oke. Ya, betul. Kemudian yang kedua, ini kan tanggal 15 Pak, batas waktunya. Iya. Bagaimana jika batas waktu itu tidak terpenuhi atau tidak terkirim atau tidak terverifikasi? Apakah anak-anak kita tidak dirugikan terkait masalah kuota? Karena kuota ini kan berlaku hanya 1 bulan. 1 bulan, betul. Nah, apakah anak-anak kita tidak dirugikan? Misalnya taruhlah misalnya di bulan ini tidak terisi datanya atau di akhir bulan dia hanya limitnya singkat. Jadi kuota yang sekian giga ini hanya digunakan beberapa minggu atau beberapa hari, terus limit waktunya habis lagi. Mohon penjelasan juga di situ. Ya. Kemudian ini juga terkait masalah akses perpal ponsel itu Pak. Ini biasanya sangat susah operator itu untuk melakukan verifikasi karena login saja susah, sangat sulit. Teman-teman operator itu mempertanyakan, Pak, loginnya saja susah. Nah, itu pun ketika dia masuk, satu siswa itu kadang-kadang sampai 20 menit itu baru bisa kita melakukan verifikasi, baru bisa clear satu siswa. Ini mohon juga perhatian untuk pengembang, bagaimana sampai agar bisa melakukan verifikasi secara simpel, baik dari segi server yang ada di pusat maupun bagaimana. Yang jelasnya kami menginginkan server perpal handphone itu lebih lancar lagi. Saya rasa demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab saja. Langsung saja. Siap. Ya. Siap, makasih. Mas Fajar, untuk pertanyaan yang nomor 1 terkait Pak Muhammad Rom ya tadi. Muhammad Rom ya. Ya, yang pertama itu terkait dengan data balikan dari verbal ponsel ke Dapodik. Baik, itu mungkin berikutnya Pak. Ya, yang fokus kita, fokus kami Pusdatin sendiri ini belum ke data balikan Pak. Jadi kami fokusnya justru dari Dapodik ke verbal ponsel dulu gitu ya. Nanti mungkin kalau data balikan mungkin setelah programnya gitu ya. Nanti ini akan kami pertimbangkan juga data-data yang sudah di jaring ini ya tentunya akan lebih optimal jika bisa dibalikan lagi ke Dapodik ya. Itu akan kami
tentunya itu akan kami sampaikan ke pimpinan terkait dengan data-data yang sudah lengkap di Perpal Ponsel gitu ya Pak ya. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Tapi memang pada tahap awal ini ya kita berfokusnya belum pada data balikannya ke Dapodik, bukan Pak. Jadi kami justru fokusnya pada bagaimana data itu bisa terkumpul dan bisa diserahkan ke provider ya. Jadi bukan dikembalikan dulu ke Dapodik, tapi bagaimana data yang terkumpul itu bisa diteruskan ke provider untuk bisa diisikan paket. Tuh. Baik, terima kasih Pak masukannya. Kemudian tapi diapain dulu Dapodik? Sementara tidak perlu gini Pak, kami juga belum membuatkan mekanisme data balikannya. Belum Pak. Kami fokusnya baru menjaring datanya. Melalui Perpal Perpal Ponsel. Ponsel, betul. Dan fokusnya adalah mengalirkan ke providernya. Gitu. Bukan mengalirkan, mengembalikannya dulu kepada Dapodik, bukan. Nanti itu urusan belakangan. Gitu. Tapi bagaimana caranya nomor-nomor yang sudah terjaring ini bisa banyak terjaring, kemudian untuk dikirimkan ke provider untuk bisa diisikan bantuan kuota internet tadi. Itu ya Pak. Iya. Oke. Kemudian batas waktu, ya kita sama-sama tahu bahwa ini serba mendadak gitu ya. Ini serba mendadak, terang saja kami di Pusdatin pun ini mendadak sekali menyiapkan semuanya, baik itu infrastruktur dan lain sebagainya itu serba mendadak karena itu merupakan suatu program inisiatif menteri yang sangat-sangat mendadak gitu ya, kebijakannya sangat-sangat mendadak. Terang saja di tahap awal ini kita merasa seperti dikejar-kejar gitu ya. Sama Pak, kami pun juga dikejar-kejar untuk menyiapkan data ini. Ya, artinya kita berusaha semaksimal mungkin Pak. Dari informasi terakhir yang saya dapat, kemungkinan pada tahap pertama ini akan ada 2 sesi cut off, gitu ya. Akan ada 2 sesi cut off dari informasi yang saya terima, gitu ya. Selain tanggal 15 ini kemungkinan ada cut off lagi di tanggal 28, gitu ya. Namun tentunya untuk mengamankan sebenarnya kita berfokus saja pada cut off yang terdekat saja dulu, gitu ya, tanggal 15. Gitu. Karena itu juga tanggal 28 pun belum disosialisasikan secara luas gitu ya. Ya artinya kita tetap berfokus mengamankan data itu sampai dengan tanggal 15. Kalau misalkan tidak terjaring setelah karena mepetnya tanggal 15 tersebut, ya kita berharapnya cut off tersebut di tanggal 28 juga gitu ya. Tapi tidak perlu khawatir juga karena program ini sendiri ini akan berlangsung selama 4 tahap Pak. Gitu ya, ada 4 bulan program ini berlangsung. Ya, dari arahan Mendikbud itu bahwa ini adalah tahap pertamanya gitu. Jadi untuk tahap awal ini ya memang serba mendadak dan juga serba mepet gitu ya. Tapi ya kita optimalkan dulu sebisa kita gitu ya. Kita juga Pak, ini saya tidak pulang nih sama teman-teman di sini sudah 5 hari gitu ya untuk fokus penyelesaian permasalahan-permasalahan terkait dengan aplikasi atau bug-bug aplikasi itu. Nah, kemudian tadi limit waktu mungkin sudah terjawab. Kemudian akses ke Perpal Ponsel sulit dan lama, betul. Itu sama-sama kita ketahui bersama, gitu ya. Saya pun sendiri juga ini laporan tidak berhenti terus ya, terus masuk ke kita bahwa akses ke sana memang banyak ya. Terang saja Pak, karena batas waktunya sempit, gitu ya. Yang mengakses juga hampir bersamaan, gitu ya, karena waktunya sangat mepet ini ya. Memang terjadi gitu ya high traffic di kami gitu ya, dan itu sedang kami optimalkan Pak gitu. Jadi saya tidak bisa menjanjikan gitu ya karena kami pun dari kemarin sudah exercise gitu, sudah coba. Oke, ada kendala sulit akses ya kita perbaharui kita tambahkan optimalisasi di infrastruktur gitu ya. Internet, kapasitas internet itu juga kami tambahkan. Segala upaya kami upayakan Pak. Termasuk bug di aplikasi itu pun selalu kami perbaiki nih per harinya gitu. Jadi kami juga tidak diam Pak sebetulnya gitu ya. Kami berusaha bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan itu. Saya juga nggak pingin lama Pak. Saya juga tidak ingin mendapatkan keluhan gitu ya. Tapi kita coba sama-sama bekerja juga Pak di sini. Itu mungkin Pak Rom. Semoga bisa memahami juga kondisi kami gitu. Oke, mungkin cukup Pak Rom untuk yang sudah dijelaskan Pak Mursyid. Mungkin ada lagi? Oke, makasih. Ya, mungkin Iya, Pak Ahmad dari
Disdik Sulsel, oke silakan. Iya, makasih Pak. Saya hanya ingin mewakili beberapa pertanyaan atau keluhan dari operator-operator sekolah, baik tingkat SMA maupun SMK. Yang kebanyakan, yang pertama mereka sudah pada nginput di Dapodik nomor sebelum cut-off tanggal 11 kemarin, tapi sampai hari ini beberapa data siswanya masih kosong, Pak. Ya, jadi di Verbal Ponsel itu nomornya masih ada yang kosong. Sedangkan di Dapodik sudah diisi semua. Ada yang malah sampai 1.000 lebih siswanya sudah terisi semua di Dapodik, sedangkan di Verbal Ponsel masih ada yang kosong, Pak. Seperti itu. Apakah belum ada penarikan data selanjutnya? Terima kasih, Pak. Oke, mungkin langsung saja Pak Mursid bisa dijelaskan. Silakan. Baik Pak Ahmad, terima kasih pertanyaannya. Mas Fajar izin menjelaskan. Nah, oke. Batas waktu dari Dapodik kan kita sudah sama-sama tahu ya, kemarin melalui surat edaran pun percepatan entrian data di Dapodik itu sampai dengan tanggal 11 kemarin ya, jam 12 malam semalam itu sudah ditutup, artinya perbaikan dioptimalkan melalui laman Verbal Ponsel. Nah, terkait dengan data-data nomor ponsel yang sudah diisikan Dapodik, itu sedang kami cek ulang Pak. Jadi ada lumayan banyak ya, updating data yang belum masuk memang, dan itu sedang kami proses Pak. Ya, sedang kami proses, dan itu hasilnya bisa dilihat esok harinya Pak. Artinya kita sedang eksekusi hari ini, gitu ya. Jumlahnya juga tidak sedikit. Jadi baru bisa dilihat hasilnya itu besok Pak. Oh. Ya, jadi maaf Pak, jadi tidak perlu nginput manual di Verbal Ponsel Pak ya? Gini, kami sudah query datanya di database, gitu ya. Kami bandingkan data Dapodik yang sudah terisi, tapi di Verbal Ponsel masih nol atau masih belum terisi, masih kosong. Nah, ini yang sedang kami kejar, tapi sudah kami eksekusi, berhubung datanya ya memang loadnya banyak, gitu, jadi butuh waktu Pak. Itu sudah kami identifikasi tapi. Jadi intinya Pak, maaf, intinya operator saya suruh tunggu saja bagi data siswanya yang masih kosong di Verbal Ponsel gitu Pak ya? Ya, betul Pak. Oh, oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad, Pak Mursyid. Silakan, masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Jika masih ada pertanyaan, silakan langsung di-on-kan saja mic-nya biar langsung berbicara langsung dengan Pak Mursyid. Silakan, apakah masih ada dari teman-teman dinas yang lain atau provinsi atau LPMP? Assalamualaikum Pak. Ya, dari mana Pak Muslimin? Ya, waalaikumsalam Pak Muslimin Yusuf dari Kabupaten Goa. Silakan Pak. Dari Goa. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak sudah beri kesempatan. Singkat saja Pak, saya cuma melanjutkan apa dari rekam kami dari Bulukumba tadi, masalah tentang login ke Verbal Ponsel. Karena sebelum saya lakukan ikon ini, baru saya masuk peluang-peluang operator kami, karena akibat mungkin dari cleansing akun yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, sehingga keluhannya login dengan akun lama dan akun baru tidak bisa lagi. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah ini cuma masalah server atau memang akunnya yang bermasalah? Itu saja Pak, sehingga saya bisa jawab ke teman-teman operator yang lain. Baik, terima kasih Pak Muslimin. Ya, terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Pak Mursyid. Pak Muslimin. Ya, terima kasih Mas Fajar. Pak Muslimin, berarti kondisinya ada dua permasalahan yang perlu dicek. Yang pertama, kasus yang pertama ini ketika login memang banyak error. Artinya error nih maksudnya saking banyaknya hit atau akses ke laman Verbal Ponsel, jadi login kita ini mengantrinya paling belakang gitu. Jadi banyak keluhan lama itu ya karena itu proses antrian masuk ke laman itu memang cukup banyak gitu ya, karena dalam satu waktu itu ribuan operator itu dalam posisi yang sama gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus menunggu antrian untuk masuk ke laman Verbal Ponsel. Itu mengapa banyak yang mengeluh masuk ke Verbal Ponsel itu lama gitu ya. Nah, kondisi yang kedua, tapi artinya itu sebenarnya masih bisa masuk. Hanya saja load akses ke Verbal Ponsel itu memang sedang banyak, ya memang sedang ramai. Nah, kondisi yang kedua di mana
operator sekolah itu memasukkan username dan password, tapi ditolak oleh sistem. Jadi ada keterangan username salah atau password salah, itu harus dipastikan oleh operatornya sendiri. Tapi operator bisa dibantu oleh operator dinasnya. Jadi operator dinas bisa bantu mengecek username dari operator sekolah tersebut itu yang mana di SDM. Jadi bisa dicekkan. Jadi operator dinas bisa mengecek sekolah ini username-nya ini, sekolah ini username-nya ini. Nah, itu bisa bantu dicek oleh operator dinasnya. Atau untuk memastikannya adalah dengan menggunakan akunnya tersebut untuk login SDM atau login Verval PD atau login Verval PTK, Verval SP dan seterusnya. Nah, itu di exercise saja, dicoba saja gitu ya. Kalau misalkan bisa masuk ke Verval PD tapi nggak bisa masuk ke Verval Ponsel, itu artinya bermasalah adalah masalah aksesnya yang ramai saja. Tapi akunnya sebenarnya aktif. Gitu. Karena itu sudah diberikan secara otomatis akses tersebut pada tadi admin dinas dan juga admin atau operator sekolahnya. Itu Pak. Jadi bisa saja Pak akun SSO yang baru dipakai. Setelah diadakan cleansing akun. Cleansing akun yang mana ya Pak? Banyak operator kami yang ganti akun. Oh, gini. Sehingga SSO-nya SSO baru. Ya, jadi ya untuk amannya sih mendingan bantu saja. Dua-duanya. Enggak, bukan gini. Yep. Pihak dinas itu login ke SDM, kemudian mengecek sekolah tersebut akunnya yang mana, username yang dipakai yang mana, gitu. Ya, bisa bantu ngecek dulu di sana, Pak. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Mursyid, terima kasih Pak Muslimin. Dan mungkin perlu diperhatikan juga ya di sini kadang-kadang ada yang salah mengartikan. Jadi tolong dibedakan antara akun Dapodik dengan akun yang ada di SDM. Itu berbeda gitu. Jadi untuk masuk akun ke Verval Ponsel dan Verval yang ada di Pusdatin itu berbeda dengan akun yang ada di aplikasi manajemen Dapodik. Seperti itu ya Pak Mursyid ya? Iya. Jadi kadang ada juga teman-teman operator yang salah mengartikan. Jadi dia menggunakan akun yang didaftarkan di manajemen Dapodik untuk masuk Verval Ponsel gitu. Jadi untuk masuk Verval Ponsel itu harus menggunakan akun yang terdaftar di sdm.data. Gitu ya. Mungkin itu saja tambahannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Bisa langsung diamankan. Bertanya lagi Mas dari Sultan. Oke, gantian ya. Ini dari mana dulu nih? Pak Saputra. Silakan. Iya Mas, mau nanya ini sebelumnya kan ini biasa setiap bulan itu ada operator baru Mas, mohon maaf sebelumnya ya. Biasa kan ada pergantian sekolah itu operator baru. Ketika mendaftar di SDM, apakah yang operator lama itu langsung terhapus Mas? Iya. Oke, Mas Fajar saya izin menjawab. Untuk operator sekolah itu hanya diizinkan satu akun yang didaftarkan. Maksudnya gini, ketika tahun ajaran kemarin itu adalah operator A, kemudian digantikan di tahun ajaran ini oleh operator B, dan operator B registrasi ulang di SDM, maka akun dari operator A akan otomatis terganti oleh data operator yang baru. Nah, makanya kenapa dalam setiap registrasi operator kami merekomendasikan mencantumkan email pribadi, tidak mencantumkan email sekolah. Karena setiap pergantian operator, email yang lama itu akan otomatis tidak akan bisa digunakan lagi untuk daftar SDM yang baru. Gitu. Jadi makanya ketika ada registrasi baru SDM, itu menggunakan alamat email pribadinya. Dan itu akan menggantikan data operator sebelumnya. Jadi akan hanya ada satu di setiap sekolah. Beda dengan dinas pendidikan. Kalau dinas, di satu dinas pendidikan itu bisa 1 sampai banyak gitu. Itu diizinkan. Tapi kalau di sekolah, itu hanya 1 akunnya. Gitu Pak. Terima kasih banyak Mas. Iya. Informasinya. Iya, sama-sama Mas. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Silakan. Yang ingin bertanya, di-on-kan saja, langsung saja berbicara di ya saya Pak, Pak Ahmad Pak. Silakan Nambah lagi satu Pak. Silakan Pak Ahmad dari Distrik Susol. Mau klarifikasi lagi Pak.
untuk memastikan, karena ada beberapa operator ini yang nanya, apakah ketika sudah sampai di verbal ponsel, apakah pihak operator verifikasi manual lagi gitu Pak, maksudnya satu-satu siswanya, ataukah by sistem? Karena semalam saya lihat juga di sistem itu otomatis terverifikasi Pak, apakah pihak operator sekolah tidak perlu lagi verifikasi satu-satu nomor ponsel siswanya, seperti itu Pak. Baik, jadi gini Pak, kalau boleh saya ceritakan, semua data yang diinputkan di Dapodik, ya, data nomor ponselnya itu kan diintegrasikan ke verbal ponsel. Nah, nomor-nomor yang sudah terisi dari Dapodik di verbal ponsel, ya, yang belum diapa-apakan oleh operator sekolahnya di verbal ponsel, jadi baru data dari Dapodik saja, tapi sudah terisi nomor ponselnya gitu ya. Nah, itu akan otomatis dikirimkan ke provider. Ya, asalkan diisikan nomornya di Dapodik, itu akan otomatis dikirimkan ke provider dulu. Bahkan sebelum operator sekolahnya mengedit di verbal ponsel, gitu ya. Di verbal ponsel belum ngapa-ngapain, gitu ya, operatornya. Tapi data itu karena sudah diisi nomornya, itu akan kami kirimkan ke provider supaya dicek dulu. Cek dulu nih oleh provider data dari Dapodik ini aktif atau tidak. Itu. Ya. Jadi memungkinkan dari Dapodik itu langsung dicek oleh provider. Tapi di verbal ponsel itu ada penambahan verifikasi. Jadi operator sekolah harus memastikan nomor itu milik siapa. Ya, di sana kan ada pilihannya gitu. Nah, itu harus dilakukan oleh operator sekolah. Itu tambahannya, Pak. Jadi itu maksud saya, Pak, pihak operator sekolah manual verifikasi kepemilikan kartu Pak ya? Iya, kepemilikan nomor itu. Oh, oke, siap. Ya, makasih Pak. Ya, tapi sebagai bahan pengajuan SPTJM ya, maksudnya itu sudah siap diajukan, diisikan kuota internet, tidak gitu ya, itu bisa dicek di laman SPTJM-nya, di fitur SPTJM tadi. Daftar mana saja yang bisa di SPTJM-kan, berapa siswanya, itu kelihatan di sana kan, di SPTJM. Gitu. Jadi, operator sekolah juga harus ngecek, jadi jangan hanya di tab pendidik dan peserta didik saja, tapi dicek juga di SPTJM, berapa yang sudah siap SPTJM. Jadi tidak perlu menunggu semuanya valid dulu. Yang sudah siap di SPTJM, buatkan saja dulu SPTJM-nya. Jangan sampai tadi nanti dia sudah valid duluan, tapi karena tidak diajukan SPTJM oleh sekolah, jadinya tidak ikut menerima bantuan. Karena menunggu yang belum valid, misalkan gitu. Karena arahan masalahnya, iya. Cuman masalahnya Pak, masih untuk SPTJM-nya belum bisa diakses juga Pak. Oh, oke. Nanti akan kami cek ulang ya Pak. Oke, makasih Pak. Ya, makasih Pak Ahmad. Terakhir Pak, saya cuma mau klarifikasi. Ya. Dari Pak Rum ya, Pak Rum. Ya. Silakan, Bulukumba. Sampai pada batas waktu tanggal 15 itu kan sudah ketop data. Ya. Artinya sudah tidak ada lagi mungkin bulan ini untuk melakukan verifikasi data. Selanjutnya mungkin di bulan depan lagi. Kemungkinan bulan depan lagi baru bisa ketop data. Apakah memang begitu Pak? Artinya memang mekanismenya akan begitu kemungkinan besar di bulan berikutnya? Iya, jadi kan kita punya sama-sama cut off yang pertama ini 15 misalkan ya. 15 ini berarti masa waktunya ketika diinjek itu mungkin di tanggal 15 oleh provider diisikan kuota internet gitu ya. Bagi data-data yang sudah SPTJM itu akan diinjekkan cut off-nya 15, berarti diinjekkan sekitar tanggal 16, di mana masa aktifnya itu 30 hari, ya kan Pak? Untuk satu kali menerima bantuan. Nah, setelahnya itu akan mulai tahap berikutnya. Sepertinya seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, sudah jelas Pak Rum ya. Mungkin ada lagi Pak James Ardianto dari Disdik Bone Bolango, silakan. Sudah angkat tangan. Bisa langsung di-on-kan saja mic-nya. Ya. Ada Pak suaranya? Ada. Masuk Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Ini mungkin pertanyaan saya ada dua Mas. Pertama, kalau
kan kemarin sudah cut off kan untuk penjemputan nomor ponsel di Dapodik. Ya. Mas Fajar, suaranya putus-putus kayaknya ya, Mas ya. Saya kurang jelas nih. Agak putus-putus ya. Oh gitu ya. Ya, coba agak pelan Pak. Agak kencang Ya, justru Mas Fajar, coba agak kencang. Bukan, maksudnya nggak usah cepat-cepat ininya ngomongnya. Oh iya. Ngomongnya nggak usah cepat, tapi keras. Coba Pak. Ya Pak, bisa jelas Pak ya? Oke, jelas Pak. Ya, Silakan Pak. Begini, kemarin kan per 11 September kan cut off untuk pengikutan ponsel sudah ditutup di Dapodik. Iya. Ya. Tiba-tiba mungkin ada beberapa orang tua siswa yang baru memberikan nomor handphone sekarang atau nanti hari Senin. Apakah langsung input di Verval ponsel masih bisa atau tetap harus Dapodik juga? Oke. Berikutnya, tadi katanya ada 2 ya Pak? Assalamualaikum Pak. Untuk yang kedua itu untuk penambahan akun ya, untuk registrasi akun untuk teman-teman PAUD Dikmas itu apakah harus disetujui oleh Pusdatin? Kalau Registrasi Dikdas kan SDM, Pak? hanya dinas, ya registrasi SDM untuk teman-teman PAUD, operator Iya. PAUD. Kalau Dinas, saya lihat itu bisa langsung disetujui oleh Dinas Pendidikan. Tetapi PAUD, tombol untuk setuju itu nggak muncul akunnya saya, Mas. Oke. Tapi kalau Dinas ada. Ya. Terima kasih atas Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar, izin jawab ya Mas. Ya, silakan Mas. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana jika orang tua baru memberikan nomornya ya? Orang tua baru memberikan nomor kepada sekolah, sehingga tapi batas waktu pengisian nomor ponsel di Dapodik sudah sampai tanggal 11 ya, udah lewat artinya. Nah, itu masih bisa Pak. Batas akhir itu adalah tetap di 15. 11 itu adalah lewat Dapodik isiannya. Tapi 15 artinya masih diizinkan menginput data atau memperbaiki data, tapi melalui Verval ponsel langsung. Jadi tidak di Dapodik. Jadi silakan saja kalau misalkan ada beberapa yang tertinggal, itu masih bisa ditambahkan melalui laman Verval ponsel. Itu Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan proses persetujuan SDM untuk teman-teman operator di Dapodik Paudikmas ya. Iya. Ya. Nah, itu sebenarnya tidak diproses oleh, sebenarnya kami juga bantu proses Pak. Pusdatin bantu proses untuk approval-nya. Tapi sebenarnya dinas juga bisa Pak. Ya. Saya boleh tunjukkan ini. Ini adalah anggota yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran ya di Jawa Barat. Ini ada yang bertugas admin Dapodik ini kan nge-proof untuk jenjang Dikdasmen ya Pak. Ya, SD, SMP seperti Bapak mungkin hanya bisa menge-proof operator SDM di jenjang tersebut. Ya, admin Dapodik ini. Tapi kami juga punya satu tambahan admin Dapodik PAUD. Nah, inilah yang bertugas menge-proof untuk operator PAUD Dikmas. Gitu. Nah, kalau belum ada di dinas Bapak, ya ditambahkan saja. Ditunjuk saja satu orang PIC untuk menghandle registrasi tersebut. Nah, syaratnya apa? Syaratnya SK tugasnya itu harus menyebutkan bahwa orang tersebut itu merupakan PIC atau admin Dapodik untuk Dapodik PAUD Dikmas. Di SK-nya harus tercatat gitu. Baru akan kami berikan nanti akses ini admin Dapodik PAUD yang bisa dia menge-approve registrasi SDM di jenjang PAUD Dikmas, Pak. Itu ya. Oke. Makasih Pak Mursid, makasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Masih ada lagi Pak Hasrul sudah angkat tangan, silakan di-on-kan Pak. Pak Hasrul dari Kabupaten Maros. Silakan di-on-kan mic-nya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Begini Pak, itu tadi untuk verifikasi nomor ponsel untuk siswa, itu kan harus tunggal, harus unik. Bagaimana dengan siswa yang
bersaudara ini, biasanya kan hanya menggunakan satu nomor untuk 2 atau 3 orang. Apakah dia masuk kategori tidak valid atau masuk di residu, ataukah bisa kategori valid? Iya. Terus mewakili tadi pertanyaan teman-teman via chat itu, bagaimana dengan kebetulan di wilayah kami di Kabupaten Maros itu banyak sekolah di pedalaman yang blank spot. Jadi bagaimana dengan kendala seperti itu? Walaupun ada beberapa siswa yang memiliki nomor, namun mungkin tidak digunakan di ponsel Android, tapi hanya untuk telepon biasa. Mohon petunjuknya, Pak. Terima kasih. Saya kira itu saja. Oke, mungkin silakan Pak Mursyid langsung dijawab. Udah dijalani belum, Dan? Halo, Pak Mursyid, silakan. Oke, Mas Fajar. Baik, silakan. pertanyaannya itu satu nomor tadi ya. Satu nomor siswa itu, satu nomor itu bisa digunakan oleh beberapa siswa atau tidak, gitu ya. Itu mungkin pertanyaan seperti itu. Nah, itu kami sendiri tidak masalah, gitu ya. Yang tentunya nomor tersebut memang harus aktif menurut verifikasinya provider, gitu ya. Jadi satu nomor itu tentunya boleh dipakai oleh beberapa siswa. Misalkan ada kakak beradik 3 gitu ya, yang satu sekolah di SD, satu sekolah di SMP, satu sekolah di SMA. Nah, ketiganya ini tidak punya ponsel sendiri, artinya masih menggunakan nomor ibunya untuk pembelajaran jarak jauh misalkan. Nomor yang didaftarkan ya satu saja, untuk yang SD nomor ibunya, nomor yang SMP nomor ibunya, yang SMA juga nomor ibunya. Itu tidak ada masalah, asalkan nomor ibunya tersebut itu menurut verifikasi dari provider aktif, itu boleh saja. Nanti dia akan mendapatkan bantuan kuota 3 kali di satu nomor tersebut. Jadi akan ada 3 paket yang dikirimkan ke satu nomor tersebut. Misalkan untuk siswa SD itu kan bantuannya sekitar 35 giga ya. 35 ditambah untuk yang SMP itu 35 juga, yang untuk SMA itu kalau tidak salah lebih banyak. Saya kurang tahu pasti gitu ya, tapi dari satu nomor tersebut itu akan mendapatkan 3 bantuan kuota gitu ya. Dan itu untuk anak SD-nya, untuk anak yang SMP, dan juga untuk anak yang SMA. Jadi itu memungkinkan, Pak. Ya. Tapi kami juga menemukan kami kemarin exercise kasus di mana satu nomor itu terdaftar untuk 10 siswa gitu ya. Nah, itu sepertinya di luar batas kewajaran. Yang seperti itu kami uji petik yang seperti itu. Kami langsung telepon langsung nomor tersebut aktif atau tidak, dan itu kepemilikannya siapa itu kami pastikan kembali. Jadi selama dalam batas logis gitu ya, nomor itu digunakan berapa kali itu masih bisa, Pak. Tapi untuk yang sedikit agak kurang meyakinkan, itu biasanya kami cek dulu gitu kepemilikan. Gitu, Pak. Kemudian yang keduanya saya lupa ya. Oh, blind spot ya, Pak ya. Ya. Untuk bantuan internet ini kan dasarnya kenapa harus ada bantuan kuota internet ini, karena kita sekarang masih dalam masa pandemi. Di masa pandemi tentunya pembelajaran tatap muka itu sulit untuk diselenggarakan. Makanya untuk menunjang ini gitu tentunya syaratnya harus ada infrastruktur ya Pak ya, dan itu mungkin terkendala untuk daerah-daerah yang terpencil, tapi tidak apa-apa. Yang penting dalam bantuan kuota internet ini kita turut mendukung pembelajaran jarak jauh bagi siapa yang dari sisi infrastrukturnya juga mendukung. Jadi dia punya nomor ponsel, kemudian ponselnya juga punya yang Android untuk pembelajaran jarak jauh, gitu, sinyalnya ada. Nah, untuk yang belum bisa menikmati, mungkin itu bisa menjadi analisis atau dasar kebijakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk lainnya. Tapi itu nanti mungkin ya setelah melihat setelah program ini berjalan, nanti mungkin akan dievaluasi ulang berapa banyak yang belum menikmati bantuan ini dan apa strategi untuk yang belum menikmatinya. Mungkin seperti itu. Tapi itu mungkin nanti akan bisa terlihat saat evaluasi nanti gitu ya. Untuk menyentuh daerah yang seperti itu, perlakuannya harus apa untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di
atau pembelajaran yang tidak bisa diselenggarakan tatap muka di masa pandemi seperti ini. Itu Pak. Oh iya. Oke, silakan. Mungkin ada Pak Mustaqim dari Jeneponto, silakan. Di-on-kan mic-nya Pak. Halo Pak Mustaqim, silakan. Jika ingin bertanya, di-on-kan saja. Untuk teman-teman yang lain, mohon ditanya langsung saja, tidak melalui chat ya. Karena nanti kalau bertanya langsung agar teman-teman di sini bisa mendengarkan semua, jadi tidak harus membaca dari chat. Ya. Jadi langsung saja diungkapkan pertanyaannya atau masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Jadi jangan melalui chat. Ya silakan. Dari mana nih Pak? Pak Mustaqim. Ya silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi beredar di informasi di teman-teman operator Pak bahwasanya siswa yang penerima PIP itu tidak menerima kuota. Apakah benar atau bagaimana itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Mursyid tadi tidak mendengarkan pertanyaannya, bisa saya langsung jawab saja. Untuk bantuan Papa Ponsel ini, jadi diberikan ke seluruh siswa, baik yang sudah mendapatkan PIP atau PKH itu juga mendapatkan bantuan untuk Papa Ponsel Pak. Itu jadi mungkin pada waktu awal-awalnya itu memang kita berikan untuk siswa yang kita bedakan. Jadi yang sudah mendapatkan PIP dan PKH itu tidak mendapatkan Papa Ponsel. Tetapi kita mendapatkan revisi yang kedua, akhirnya seluruh siswa baik yang mendapatkan PIP dan PKH itu program keluarga harapan itu PKH itu juga mendapatkan bantuan Papa Ponsel. Seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan Pak Mursyid, silakan. Nggak sih Mas, udah seperti itu memang. Karena di rancangan awal kalau saya boleh ceritakan, ya, itu merupakan arahan dari Kemenkeu, ya. Jadi Menteri Keuangan itu mengharapkan ketika mengalirkan bantuan ini, mohon tidak bersinggungan dengan program lainnya, itu seperti PIP atau PKH. Namun seiring konsolidasi yang terjadi, koordinasi di level pimpinan, ada perubahan ternyata. Ya sudah, akhirnya dibuka saja batasan tersebut. Karena apa? Karena PKH itu bentuk bantuannya dan juga PIP bentuk bantuannya itu berbeda dengan bantuan saat ini. Bantuan kita ini adalah paket data kuota internet. Sedangkan PIP itu berbeda bentuk bantuannya. Kemudian PKH pun bentuk bantuannya berbeda. Bukan peruntukannya untuk pulsa, bukan peruntukannya untuk paket data, bukan. Jadi atas pertimbangan itu batasan PKH dan PIP itu dilepas. Jadi semua siswa SD, SMP, SMA, SMK, SLB, kemudian pendidikan kesetaraan itu menjadi penerima tanpa ada batasan program lainnya, baik itu PIP, kemudian bidik misi kalau di mahasiswa gitu ya. Itu dihilangkan batasan tersebut. Semuanya mendapatkan, Pak. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Mustaqim. Saya Mas. Ya, boleh Pak Surip, silakan dari LPMP. Iya, makasih Pak. Dari penjelasan tadi, saya hanya ingin tahu itu peran LPMP sebenarnya di mana Mas? Kami kan tidak tahu kami progresnya bagaimana sekolah-sekolah ini sudah tidak ada residunya segala macam, kan kami tidak tahu Pak. Iya. Sementara di WLT kami ditanya terus. Iya. Gitu. Ya, iya. Sementara ini memang belum ya Pak ya yang secara langsung, tapi pelibatan Bapak di dalam sosialisasi ini ya tidak lain untuk itu Pak, untuk bantu menjawab, bantu mengarahkan jika misalkan ada kendala di lapangan gitu. Karena kan kita tidak bisa mengatur sekolah harus lapor kemana gitu ya. Sekolah biasanya ke siapa harus, saya di LPMP misalkan lebih cepat ditanggapi, penanggapannya lebih bagus gitu. Bisa jadi kan kita tidak bisa membatasi sekolah itu harus konsultasi kemana. Mungkin dia pikirnya seluruh dinas atau instansi pendidikan bisa bantu menjawab permasalahan saya, mungkin seperti itu. Tapi kalau teknis di aplikasi memang belum Pak, keterlibatan langsungnya memang belum. Iya. Ya, karena banyak yang banyak ditanyakan teknik aplikasi dan itu Mas,
Data-datanya kenapa lama, segala macam, kami belum tidak tahu teknisnya. Baru Nah, kita amati saja ini kan kami belum mencoba masalahnya. Betul, Pak. Gitu. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama Pak Suri. Pak Suri. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan langsung saja di on. Haryanti, Pak. Oke, silakan Bu Haryanti dari Goa. Iya, mohon maaf, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma ingin bertanya, apakah peserta didik PAUD juga diberikan bantuan kuota? Terus yang kedua, bila diberikan, apabila siswa yang belum terbit NISN-nya itu tidak diberikan, Pak? Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Haryanti. Bu Haryanti, berarti pertanyaan yang pertama terkait dengan jenjang PAUD itu terima bantuan atau tidak. Informasi terakhir untuk PAUD ini masih diupayakan di level pimpinan, Bu. Jadi mungkin ya, saya tidak ingin memberikan harapan yang palsu, tapi dari pimpinan sendiri sudah menginformasikan bahwa saat ini untuk PAUD bantuan tersebut sedang diupayakan, gitu ya. Terkait dengan dananya dari mana, kemudian bentuk pendidikan apa saja yang nantinya akan dapat, apakah seluruh bentuk TK, KB, SPS, atau TPA itu dapat bantuan atau bagaimana, itu sedang diupayakan, sedang dikonsolidasikan. Dan hasilnya mungkin nanti akan segera kita sama-sama tahu gitu ya, apakah nantinya dapat atau tidak, besarannya berapa gitu ya, itu mungkin nanti diinformasikan berikutnya. Karena terus terang, sampai saat ini belum ada informasi kepada kami apakah PAUD menerima bantuan atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi data sebenarnya kami sudah siapkan, Bu. Kalau misalkan nanti PAUD gitu ya, menurut kebijakan yang baru nanti misalkan PAUD akan mendapatkan bantuan, ya sudah, nanti kami tinggal menampilkan datanya di laman Verval Ponsel. Kami sudah siap dari sisi datanya. Cuman dari sisi regulasinya itu yang sedang diupayakan. Seperti itu ya Bu Haryanti ya. Terima kasih, Pak. Ya, yang kedua tuh tentang NISN ya, kalau tidak salah. Iya, Pak. Ya, NISN ini menjadi syarat wajib untuk menerima bantuan. Karena NISN itu menjadi syarat validasi siswa itu unik dan tunggal. Jadi kalau siswa belum NISN, dia tidak akan muncul datanya di Verval Ponsel. Kalau NISN-nya ganda, datanya tidak akan muncul di Verval Ponsel. Itu, Bu. Jadi itu harus dipastikan lewat aplikasi Verval PD. Operator dinas bisa bantu mengecek ganda dengan siapa gitu, itu bisa bantu mengecek. Sekolah pun harusnya yang paling tahu siswa ini gandanya dengan siapa dan harus komunikasi dengan siapa, itu seharusnya bisa dilihat dari Verval PD. Itu Bu Haryanti. Oke, siap Pak. Siap, terima kasih. Izin Mas Wajar, kalau di luar topik boleh saya bertanya sedikit Mas Wajar? Terkait apa ya Pak? Terkait tentang masalah PTK. Oh, kalau ini mungkin untuk sementara masalah Verval Ponsel dulu ya Pak ya? Oh siap Mas. Iya. Iya. Mas Fajar, saya coba tanggapi yang di chat saja ya. Boleh. Dari Bu Nur Intan ini, Bu Nur Intan, berarti jawabannya sama seperti yang tadi, karena pertanyaannya, kalau ada operator yang tiba-tiba tidak bisa masuk ke login Verval, berarti harus cek dulu di SDM, ya, username-nya aktif atau tidak. Khawatirnya itu ada registrasi operator baru dan email yang baru sebagai username-nya. Jadi harus dicek dulu untuk pertanyaan dari Bu Nur Intan. Kemudian dari Bu Haryanti tadi sudah dijawab. Kemudian dari Pak Bernard, bagaimana kalau siswa kelas 2, 3, dan seterusnya yang belum memiliki NISN? Bagaimana cara agar dapat diterbitkan? Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Setiap hari Pusdatin menerbitkan NISN selama variabelnya sesuai dengan ketentuan yang atau formula yang ditetapkan oleh Pusdatin. Nama, tempat lahir, nama ibu kandung, itu tidak boleh mengandung spesial karakter dan tidak boleh kurang dari 2 huruf. Ya. Kemudian tahun lahir itu harus logis. Nah, jika datanya sudah seperti itu, maka akan kami terbitkan NISN-nya. Jadi harus cek dulu nih, masing-masing individu ini ada alasan yang melatar belakangi kenapa NISN-nya tidak terbit.
Tapi penerbitan itu mengacu pada syarat yang 5 tadi, gitu ya. Itu untuk pertanyaan dari Pak Bernard. Permisi Pak. Iya Pak Bernard. Ini soal yang siswa tadi yang tidak bernis. Masalahnya kalau siswa tidak punya NIS di dalam Dapodik, otomatis pihak sekolah tidak bisa sinkron karena datanya invalid. Dan kalau data invalid, otomatis tidak bisa masuk dalam Perval PD. Jadi solusinya bagaimana Pak? Tidak bisa diinput di Dapodik atau bagaimana Pak? Karena di Dapodik siswa belum ber-NISN itu bisa diinput, bisa direkamkan. Ya, bisa di-put, bisa masuk dalam Dapodik. Ya. Tapi masalahnya untuk sekolah untuk memasukkan data siswa di Dapodik ke Perval PD harus sinkron kembali kan? Ya. Nah, masalahnya kalau siswa yang tidak punya NIS di dalam Dapodik otomatis tidak bisa sinkron karena invalid. Oh enggak Pak, seharusnya enggak seperti itu. Karena memang penomoran itu adanya setelah sinkron. Jadi gini, mekanismenya. Kita berbicara sekolah dari awal ya. Sekolah dari awal. Siswa yang baru masuk ke sistem pendidikan tentunya belum punya NISN. Ya. Karena itu memang sudah didesain seperti itu. Penjaringan di Dapodik, verifikasinya di Perval PD. Jadi seharusnya siswa tidak ber-NISN di Dapodik itu bisa mengalir ke Perval PD tetap. Karena apa? Data Dapodik merupakan basis dasar untuk penerbitan NISN. Jadi memang konsepnya seperti itu. Yang kosong itu harus dikirimkan ke Perval PD. Nah, mungkin ada errornya dalam pengisian Dapodiknya yang menyebabkan data tersebut invalid. Gitu. Tapi bukan NISN seharusnya Pak. Karena NISN itu desain untuk penerbitannya memang seperti itu, konsep penerbitannya Pak. Ya macam ini kan kayak di daerah kami ada beberapa yang siswa pindahan dari MI. Ya. Kita masuk pindah gitu di MI belum pernah disulkan untuk terima NISN. Nah, padahal ini siswa sudah kelas 6. Nah, sekarang pas dimasukkan ke Dapodik, ya invalid. Kita pas dicek di Perval PD belum ada namanya muncul Pak. Oke, berarti ini coba dikoordinasikan dengan admin Dapodiknya dulu Pak untuk hal-hal seperti ini karena secara teknis kami juga kurang tahu bagaimana solusinya ya untuk mengalirkan data invalid yang di Dapodik tersebut ya karena kalau kami sendiri ini justru menunggu nih data-data yang belum ber-NISN ini mana gitu ya. Kami sudah menunggu di Perval PD karena setiap peserta didik itu wajib memiliki NISN, Pak. Baik itu pindahan, siswa baru, itu semuanya diprosesnya lewat Perval PD. Kemudian mungkin tambahan untuk Pak Bernard, untuk masalah sinkron data yang ada di Dapodik, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan ke admin Dapodik pusat langsung. Di sana nanti ada teman-teman Dapodik ya Mas Mursid ya. Yeah. Untuk melakukan sinkron yang tidak bisa, itu permasalahannya di mana? Mungkin nanti bisa di cross check dengan teman-teman admin Dapodik pusat seperti itu. Dipastikan karena masalahnya apa, nanti koordinasikan dengan teman-teman admin pusat untuk masalah aplikasi manajemen Dapodik. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi tuh Pak Mursid dari Pak Idram Sulaiman dari Distrik Pohuwato yang sudah angkat tangan. Ya. Silakan Pak Idram. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mursid yang saya hormati, Pak Fajar sebagai host, terima kasih. Sangat bangga kami dengan adanya bantuan dari pusat tentang bantuan pulsa data bagi siswa maupun guru. Ini sangat membantu karena saat ini kita mengalami pandemi. Terkait hal ini Pak, di kabupaten kami juga sama seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman lain tadi, itu kami juga adalah masuk di daerah 3T yang sangat sulit juga dalam jangkauan pulsa internetnya ini. Tetapi anak-anak ini juga ingin mendapatkan pulsa gratis tersebut. Bagaimana kalau misalnya seandainya pulsa datanya tersebut disalurkan di satu nomor yang bisa menjadi titik tumpu atau pertemuan siswa tersebut dalam hal pembelajaran daring. Ini Mas Mursid, artinya penginputannya seperti apa? Misalnya
di daerah terpencil kami itu ada satu titik yang bisa menjangkau, misalnya ada satu rumah dibuatkan satu titik temu ya untuk siswa. Penginputan nomor HP-nya itu apakah untuk misalnya 10 orang, nama si A sampai si C atau nama si A sampai si D, inputan nomornya satu nomor saja. Bisa nggak untuk penginputannya seperti itu? Oke, baik. Menarik Pak pertanyaannya. Karena ya benar, saya pernah ke wilayah-wilayah yang tanpa sinyal ya, memang demikian ya. Misalkan di satu kabupaten itu hanya beberapa spot saja yang memiliki akses yang baik. Nah, terkait dengan strategi di lapangan, sebenarnya kami tidak membatasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau satu nomor digunakan oleh beberapa siswa, itu sebenarnya silakan saja, gitu ya. Toh kebenaran pengisian nomor ponsel itu diserahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah. Artinya, kepala sekolah juga harus tahu strategi dan implementasi yang akan diterapkan di lapangan. Kalau misalkan mau seperti itu ya silakan saja. Tapi kepala sekolah juga harus tahu, maksudnya ada strategi seperti itu, bahwa siswa A sampai siswa C itu memang akan menggunakan nomornya siswa A. Karena memang semuanya akan belajar di sana untuk daringnya. Itu silakan saja. Tapi itu jangan sampai kepala sekolah tidak tahu gitu ya. Karena jika ditemukan ketidakwajaran kayak tadi, kami mengeksersis di database itu, satu nomor ponsel itu digunakan di 10 sekolah yang berbeda. Siap. Nah, seperti ini kami pasti uji petik Pak. Kami telepon nih nomornya. Ini sebenarnya nomor siapa? Kok bisa terdaftar di sekolah SMA A, B, C, D, padahal siswanya berbeda. Siap. Gitu. Nah, strategi dan implementasinya itu memang perlu disosialisasikan sampai ke kepala sekolah dan juga siswanya. Sehingga nanti kalau publik melihat gitu, kok siswa B tidak dapat malah kuotanya dikasihkan ke A, kok siswa C tidak dapat juga kuotanya dikasihkan ke A, itu harus sampai bisa terjelaskan gitu Pak. Jangan sampai desain atau strategi kita yang sudah baik malah jadi disangka tidak tepat sasaran. Siap. Gitu, Siap, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak itu. Oke, mungkin ada lagi setelah Pak Idram tadi, ada pertanyaan lagi mungkin yang langsung saja berbicara, di-on-kan saja mic-nya. Ya, kami cuma menemukan Pak, itu servernya agak tidak down terus itu. Ini saya sudah coba ini beberapa kali. Ya. Ternyata memang kesulitan untuk login ini. Ya, baik Pak. Kami itu saja. Ya, itu saja kami penekanan kami. Oke, terima kasih baik, Pak Rom. Habis ini kami periksa lagi ya Pak Rom ya. Bagaimana untuk teman-teman yang lain, Bapak dan Ibu? Masih ada pertanyaan? Selagi masih oke, Pak Muhammad Tafsir Sultan, silakan Pak, di-on-kan mic-nya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Itu saya cuma mau nanyakan saja masalah siswa SLB. Apakah siswa SLB itu yang misalnya tunanetra atau apa, itu wajib mengisi nomor HP atau apa gitu kan?
untuk bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah atau di rumah. Dan yang kedua, banyak sekolah-sekolah yang melapor ke kami bahwa untuk sinkronisasi susah. Nah, itu bagaimana solusinya? Makasih. Silakan Pak Mursid, bisa langsung dijawab pertanyaan. Halo Pak Mursid. Ya, baik. Ya, Siswa SLB ya Pak Fajar ya. Ya, untuk siswa SLB ini kembali lagi karena dasar program ini adalah pada dasarnya untuk membantu pembelajaran daring. Jadi karena kendala yang tatap muka tadi yang saya sampaikan bahwa pembelajaran kan lebih terbatas saat ini ya. Kalaupun tatap muka gitu misalkan juga ada beberapa sekolah yang dibatasi jumlah per pertemuan itu berapa siswa. Artinya pembelajaran normal itu tidak bisa terlaksana. Nah, opsi atau pilihannya tentunya adalah yang aman adalah belajar dari rumah, BDR tadi, di mana BDR ini membutuhkan infrastruktur dan jaringan gitu ya, termasuk jaringan gitu. Nah, untuk itu bantuan kuota internet sendiri sebenarnya adalah spesifik untuk mendukung pembelajaran secara daring. Gitu. Kalau misalkan di SLB juga menyelenggarakan pembelajaran daring, ya berarti silakan diajukan saja nomornya supaya bisa mendapatkan program tersebut. Tapi kalau memang tidak ada semacam program pembelajaran dari rumah di SLB-nya, ya itu kembali lagi apakah berkenan gitu menerimanya atau tidak akan diikutkan, itu silakan saja kembali ke kebijakan kepala sekolahnya masing-masing. Karena secara spesifik bantuan ini atau program ini diarahkan untuk mendukung proses pembelajaran dari rumah, baik itu oleh guru gitu ya, karena kan guru ini merupakan hal yang baru gitu ya, hal yang baru pertama kalinya guru dipaksa untuk belajar, untuk membelajarkan siswa dari jarak jauh dari rumah gitu ya. Ada juga yang datang mengunjungi siswanya satu persatu, tapi kan justru itu resiko di gurunya, di mana dia beresiko di masa pandemi ini ketika perjalanan menuju rumah siswa, atau justru di rumah siswanya sendiri yang justru akan bisa berbahaya bagi gurunya sendiri. Oleh karena itu, ini adalah strategi yang diarahkan membantu pembelajaran secara daring, belajar dari rumah untuk mendukung itu sebenarnya. Kalau misalkan di sekolah tidak ada belajar dari rumah, ya atau menggunakan mekanisme atau strategi pembelajaran lainnya yang tidak membutuhkan kuota internet, itu kembali lagi ke sekolahnya. Apakah sekolah memang tidak akan menerima, ya tidak perlu mengisikan verbal ponsel, tidak perlu mengerjakan verbal ponsel, tidak gitu ya. Untuk apa gitu ya, karena tidak akan digunakan juga nomornya. Itu mungkin gambarannya Pak. Terima kasih Pak Mursid sudah memberikan penjelasan. Mungkin seperti itu Pak Tafsir. Yang kedua ini Pak, masalah ini sinkronisasi yang susah itu gimana itu Pak? Sinkron dari mana ke mana Pak? Susah akses atau susah sinkron? Susah sinkron Pak. Dari Dapodik ya? Iya, iya. Ya gimana ya Pak ya? Ini masalah yang kompleks yang tidak bisa dipecahkan hanya oleh satu unit kerja saja. Artinya ada keterlibatan dari penyedia jaringan, kemudian dari pemerintah daerahnya juga, bagaimana jangkauan dari internet itu bisa dinikmati oleh entitas-entitas pendidikan kita. Ya itu balik lagi sih. Maksudnya kompleks gitu ya. Tapi masalah susah akses seperti yang Pak Rum tadi sampaikan itu memang terjadi. Jadi kendalanya sebenarnya bukan hanya ketika masalah sinkron saja. Ketika sudah bisa sinkron tapi nggak bisa masuk, itu juga kendala juga gitu ya. Tapi kalau untuk masalah seperti itu kami sedang optimalkan Pak. Ketika susah akses itu sedang kami kerjakan juga permasalahannya, kami urai satu persatu permasalahannya. Berarti ini Pak bukan masalah aplikasinya Pak ya, khusus untuk jaringannya saja mungkin yang ini masalah gitu. Iya, kalau susah sinkron nih ya bisa jadi dari jaringan juga ya Pak ya. Iya.
Baik Pak, makasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak. Oke, mungkin itu dari Pak Tafsir. Silakan ada lagi teman-teman yang lain. Mungkin kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kami masih membuka diskusi atau tanya jawab forum terakhir ini. Kalau memang dirasa sudah cukup, mungkin kita bisa akhiri saja. Silakan jika memang masih ada yang ingin ditanyakan atau masih belum jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan. Ya, silakan Pak Rum. Mungkin ini tadi teman juga sama permasalahannya yang PTK. Mungkin di luar materi nih Pak. Jadi mungkin terakhir tentang status PTK yang saat ini di Perpal PTK itu status pengajuan UPT kok tidak muncul Pak, blank, kosong. Status pengajuannya kok bersih. Mungkin sama dengan tadi teman yang ingin dikatakan, disampaikan. Ya, ini mungkin untuk aplikasi yang lain ya Pak ya, bisa saya jawab saja. Untuk aplikasi Perpal PTK memang untuk saat ini datanya sedang kita geser dulu gitu ya sementara. Jadi data yang ada di Perpal PTK memang untuk operator sekolah itu datanya tidak muncul Pak untuk saat ini sementara gitu. Oh iya. Tapi nanti setelah sudah up kembali kita optimalkan kembali, nanti datanya akan kita munculkan kembali. Dan untuk pengajuan, sebetulnya untuk saat ini pengajuan masih bisa Pak, tetapi untuk pengecekan statusnya itu memang tidak ada, atau data gurunya di Perpal PTK tidak muncul ya Pak ya. Jadi untuk saat ini kita geser dulu, mungkin untuk karena data kita juga di pusat juga terlalu padat. Jadi kita geser dulu gitu Pak ya. Jadi sementara kita fokus ke Perpal Ponsel dulu yang memang ini jadi tugas kita yang sekarang ini harus dikerjakan segera gitu ya Pak ya. Jadi untuk Perpal PTK mungkin setelah ini baru kita up kembali Pak, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Mursyid ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman, Bapak dan Ibu, karena waktu juga sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat, mungkin di sana jam 1. Mungkin kita sudahi saja untuk kegiatan Vkon ini. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan atau masih belum jelas, bisa langsung ditanyakan saja langsung atau japri saja. Kontak kita berdua ada di sdm.data, nanti bisa dilihat. Kontak Pak Mursyid juga ada di sdm.data, keanggotaannya. Nanti bisa langsung di chat langsung atau ditelepon langsung, ditanyakan permasalahan-permasalahan yang ada di kabupaten, kota, ataupun provinsi Bapak semua. Mungkin itu saja. Bagaimana Pak Mursyid, sudah cukup untuk materinya? Sedikit lagi Pak. Oke, Satu lagi Pak. Siap Pak Tafsir, silakan. Ya. Apakah untuk pengisian ini Pak wajib Pak atau bagaimana? Wajib untuk siswa kalau misalnya itu enggak mengisi itu, apakah ada punishment atau apa gitu kan? Ada enggak itu Pak? Enggak ada ya? Punishment-nya nggak ada Pak. Ya, enggak ada ya? Iya, tidak ada. Maksudnya di blacklist gitu ya? Nggak ada. Ya. Cuman mungkin sama halnya dengan siswa tidak terbayarkan bosnya. Artinya ada siswa yang tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia terima gitu. Kalau misalkan siswa ini aktif belajar dari rumah gitu ya, tapi tidak mendapatkan bantuannya, artinya yang rugi kan sebenarnya, yang dirugikan adalah siswanya. Gitu. Itu saja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan dari sisi infrastruktur tidak mendukung, tidak mengisikan nomor ponsel juga seharusnya tidak masalah, karena percuma diisikan nomornya jika tidak bisa digunakan. Gitu, Pak. Oh iya. Karena ini juga Pak, ini dari anggaran BOS itu kan biasanya itu sekolah-sekolah sudah menganggarkan juga Pak. Oh gitu. Iya. Iya, tapi kan ini beda Pak. Ini dari sisi program. Jadi gini, bedanya bantuan internet ini dengan membeli paket langsung ke provider itu beda. Karena kami ada kerjasama khusus dengan masing-masing provider tadi. Jadi kami memaksa setiap provider untuk memberikan harga yang berbeda dari harga pasaran. Jadi ketika mengakses media belajar misalkan, itu tidak akan terpotong kuotanya. Itu masuk pada whitelist kerjasama. Whitelist itu
akses-akses ke suatu aplikasi, ke laman yang memang dikecualikan gitu. Jadi ada program atau gini, paket data itu memang paket khusus untuk belajar dari rumah gitu, dan itu berbeda dengan paket-paket dari provider tersebut yang dipasarkan secara, yang dimarketkan secara umum, beda gitu. Jadi meskipun sekolah misalkan menyediakan uang pulsa per siswa 20.000 misalkan, itu akan berbeda yang didapatkan dengan bantuan yang diterima melalui bantuan program yang sekarang ini, karena memang itu merupakan hasil kerjasama, kesepakatan kita paksa provider untuk ikut mendukung belajar dari rumah, di mana kita minta mereka menurunkan atau harga yang mereka patok di pasaran itu bisa dapat lebih banyak dan seterusnya. Itu benefitnya lah jika mendapatkan paket data yang saat ini gitu, Pak. Nah, jadi kalau misalkan siswa yang seharusnya dapat, ya diupayakan saja supaya dapat, ya diisikan pulsa di nomornya gitu supaya bisa diinjekkan kuota internet. Itu, Pak. Ya seperti itu mungkin Pak Tafsir. Oke, siap. Oke. Mungkin sebelum kita tutup acara, mohon Bapak Ibu tolong di-on-kan kembali untuk videonya. Mau saya screenshot untuk lahir. Ditutup kegiatannya, mohon di-on-kan agar terlihat. Oke. Jadi kita bisa lihat teman-teman semua di Dinas Kabupaten Kota, Provinsi, dan LPMP dalam keadaan sehat gitu ya. Jadi kita akan foto dulu. Izin ambil gambar. 1, 2, 3. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Pusdatin. Saya bersama Pak Mursid terkait verbal ponsel untuk hari ini. Nanti mungkin bisa disampaikan ke teman-teman operator dinas yang memang hari ini tidak mengikuti kegiatan Vkon, bisa disampaikan karena memang kegiatan Vkon ini memang sangat mendadak. Kemarin semalam saya baru ditelepon untuk menghubungi provinsi, dan nanti provinsi segera menghubungi teman-teman kabupaten kota. Itu memang saya pun mendapat kabarnya itu mendadak sekali. Jadi kemarin sore memang baru dapat kabar setelah maghrib, dan saya langsung koordinasi dengan provinsi, dan saya juga koordinasi dengan LPMP agar mengikuti Vkon ini karena memang waktunya yang serba harus cepat seperti itu ya. Jadi mohon maaf jika memang ada salah kata ataupun dalam penyampaian masih kurang berkenan. Mungkin itu saja dari saya berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kegiatan Vkon ini langsung kita akhiri saja. Mungkin itu dari saya. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Mursid. Oke, cukup. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti untuk permasalahan selanjutnya, kalau memang ada permasalahan bisa langsung di Japri atau dikoordinasikan ke kita. Terima kasih. Mungkin saya izin live ya, Bapak Ibu. Baik, sampai ketemu Bapak Ibu. Ya. Mohon izin kita akhiri roomnya ya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.